أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 60 hinam tanda awal halaman 60 dan daripada Jabir bari kesiblah dari Ra'atuh bari kesiblah dari Ra'atuh dan daripada Jabir radhiyallahu anhu dan daripada Jabir radhiyallahu anhu berarti ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Nabi nekeun katanya nepegah le Jabir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah, yakni makna ini rumah Baitullah. Baitullah rumah Allah, maksud hino Masjidil Haram. Atau hino pembahasan tanya kelebihan masjid, masalah tentang masuk masjid, orang yang khadam masjid, salat berjamaah di masjid, iktikaf di masjid, pokoknya keutamaan masjid ini likut sampai geciket pembahasan tentang kelebihan Masjidil Haram. Karena itu juga rumah Allah, masjidnya ngeken rumah Allah, artinya rumah tempat bersujud beribadah kepada Allah. Masjidun, makna masjid tempat sujud. Jadi gena pegah le Jabir Rasulullah nekeun ini rumah, yakni Baitullah nyan tiang agama Islam. Baitullah itu adalah tiang agama Islam. Barang siapa keluar daripada rumahnya, si barang kaso manteng itu bit dari rumah hoija karena menuntut ia akan rumah. Karena ji makna menuntut pergi berangkat kepada rumah daripada orang haji ataupun umrah. Jadi berarti apabila itu bit dari rumah haji ijak kedih rumah Allah dalam rangkaian pubut ibadah haji ataupun umrah adalah ia atas Allah zaman. Makna zaman getanggung li Allah. Kagetanggung li Allah. Orang yang getubit dari rumah gejak kedih Baitullah Masjidil Haram, tujuan gak nyan genak pubut ibadah haji ataupun pubut ibadah umrah, nyan gak nyan karena dalam jaminan Allah. Apa yang dijamin, yang ditanggung oleh Allah, bahwa dimasukkan dia ke dalam surga jika mati ia. Nyo keutamaan, nyo kelebihan. Nyambang barang kaso manteng tubik dari rumah kedih hijak, nyo jaminan Allah, tanggungan Allah, tekedi gak nyan meninggal nyan tamang surga ke. Dan jika dikembalikan dia teman tak tergedi selamat ke truk gua dalam kena gampung berempat sawu keluarga alam, maka kembali ia dengan fahala dan ghanimah. Maka sengkira agaknya merempak wa dalam kena gampung, maka janji Allah ke agaknya fahala serta na ghanimah. Menyo ghanimah makna droi hasil rampasan. Jadi pahala si maksud ino. Mampana hasil rampasan artinya mendapat laba yang sangat besar, yang makna ghanimah, mendapat hasil yang sangat besar. Orang yang pubut haji ataupun umrah truk gua dalam kena kampung berarti membawa pahala. Tak tergedi hantruk le gua meninggal gi hidup kakek tamang surga, nyo kelebihan ke bagah. Lagi orang yang mau perang sih, tak tergedi mati di medan peperangan, mati syahid tamang surga. Tak tergedi hana mati selamat ke merempak kemenangan, merempak pahala ba Allah Taala. Ini keutamaan. Nyan menyo rumah Allah iaitu Baitullah ataupun Kaabah ataupun Masjidil Haram takun. Menyo masjid biasa yang kan Masjidil Haram la ilm kan keutamaan ji lagi ke begah likut. Keraya tak kelebihan di likut ke begah sampai bila semajid hagai. Putra bud goi gaknya. Sampuh-sampuh bro, leung-leung tikai semajid, gulung-gulung tikanya kenyan tapi bud ke. Nyan pahala gaknya menjadi mahar kebidadari yang dalam surga. Arti mahar je kejelame. Nyambannya kali kebah likut nyan bahkan hadis Rasulullah yang kejit muliatan buat orang yang rorom bro itu masjid
leng musalla agaknya, lipat-lipat musalla, pudip ber azan, jaga watai untuk solat, nya raya pahala. Bet anggap enteng, bet anggapnya pengangguran karena hana pekerjaan lain yang raya pahala ibadah. Dan tersebut pada hadis, dalam hadis yang lain bahwasanya melilik Allah Ta'ala tiap-tiap hari kepada ahli bumi. Tip-tip urau Allah Ta'ala nepandang ahli-ahli bumau, artinya makhluk yang di bumau. Karena makhluk Allah kan di bumau mantang, makhluk Allah di bumau, makhluk Allah di langit, makhluk Allah Ta'ala di udara nyo yang di bumau tip-tip urau nepandang oleh Allah Ta'ala. Dan awal-awal tiliknya kepada ahlul haram. Jadi yang paling ngelepon diperhatikan oleh Allah tentang tilik rahmat, yaitu orang yang di tanah haram. Dan awal-awal orang yang ditilik kepadanya daripada ahlu tanah haram itu ahlul masjidil haram. Jadi orang yang berada di masjidil haram, di masjid hidup, masjid Arab Kaabah, di sekeliling Kaabah, karena nyan masjidil haram, nyan orang yang pertama yang mendapat tilik Allah dalam setiap hari. Karena Allah tip uro nepandang hamba-hambanya di bumau, maka tilik yang pertama jatuh kepada orang yang di dalam masjidil haram. Olehnya nanti orang yang dalam tanah haram. Maka barang siapa memandang akan dia, yakni akan Baitullah pada ketika tawafnya. Sebab itanya teta tawaf mata tanya ke katakan Baitullah, takalan Kaabah, nyan gepegah diampuni Allah Ta'ala baginya, nyan mendapat pengampunan. Yang kejut Kaabah nyan tidak cuma disentuh, Hajar Aswad itu tidak cuma dicium, dipandang-pandang saja nyo dapat berguguran dosa luar biasa ya. Yang kejut watai mata tanyo bertatapan langsung dengan Kaabah, nyo biasa ji luluh watai tanyo nyaru mata tanyo. Nyan bagi orang yang pernah rasa, nyo kalau tak sentuh tirai Kaabah, yang luar biasa, tak nampak cium dalam tirai Kaabah, yang Masya Allah. Hata orang bayangkan, hata orang pegang, hata orang ungkapkan rasa berkecamuk dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati tanya. Ditnan rasa terharu, rasa luar biasa, rasa seolah-olah sangat menghinakan diri tanya di hadapan Allah. Ya, jadi memandang saja dapat pahala. Yang Kaabah ni kejut luar biasa, yang orang tawaf di Baitullah nyan pahala luar biasa nijuk oleh Allah. Yang berguguran dosa-dosanya. Sebab saboh mentang kebaikan ini balasan 100,000 balasan. 100,000. 2 buah rakaat semayang hinan di Masjidil Haram bagaikan 100,000 buah rakaat bak semajid lain. Luar biasa pahala. Begitu juga saboh ayat tak baca bagaikan 100,000 buah ayat. 100,000 buah ayat kalau pahajai ayat kata bacanya bandingan pahalanya. Jadi memandang Kaabah saja dapat pahala yang luar biasa. Jadi pahala nujul Allah. Barang siapa memandang ketika sembahyangnya, dan barang siapa memandang akan dia pada ketika sembahyangnya, yang diampunkan baginya, juga mendapat pengampunan silam. Bunuh memandang dalam tawaf, tengah-tengah tak tawaf tak pandang Kaabah, sebab boleh memandang Kaabah yang hanjit mubalik badan, karena pihak kiri selalu berada di posisi Kaabah pada tawaf. Karena putaran Kaabah itu sebalik daripada putaran jarum jam. Ya kan? Kalau sebalik kemana dari putaran berjalan mana menyo jarum jam kan unen putar sebalik. Jadi tak pandang Kaabah boleh walaupun dalam tawaf, juga dalam salat, dalam tawaf gugur dosa ada. Tak pandang Kaabah, alien tak pandang Kaabah pula di dalam sembahyang juga demikian diampuni baginya. Dan barang siapa mendatang akan dia pada ketika berhadap kepadanya, yang juga diampunkan baginya. Kemendatang memandang akan dia pada ketika berhadap kepadanya, diampunkan juga baginya. Berarti watetanyo berhadapan dengan Kaabah, kan dalam semayang, kan dalam tatawaf, tak pandang menteng lagi dah buka puno, nyo juga berguguran dosa-dosa. Menan dipegah li Rasulullah dalam suatu hadis. Yang keutamaannya sampai dalam solat ni kalian, apabila dia memandang Kaabah, nyo dapat juga berguguran dosanya. Tapi kepegah dalam satu pandangan pendapat para ulama,
walaupun kita salat di depan Kaabah disunatkan mata katanya kan tak kala ada Kaabah tetap bak tempat sujud. Walaupun ada juga yang berkomentar bahawa menyatapak semayang di depan Kaabah mata ada Kaabah. Sebab menyatanya dalam mazhab tanya ada pendapat yang menyatakan bahawa tetap mata tanya bak tempat sujud walau yang tak lakukan salatnya di dekat Kaabah. Cuman kategori pun tak kalen bak Kaabah hanya jika salah tidak salah. Dan riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma katanya, dia pegah le Ibni Abbas nanggeh Abdullah. Ibni Abbas anak agam daripada Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridha oleh Allah Taala daripada keduanya, anak dan Abbas, anaknya dan Abbas yang keduanya. Katanya tatkala adalah kemudian daripada taufan Nabi Nuh. Dia pegah le Ibni Abbas setelah terjadi banjir besar, taufannya banjir besar pada masa Nabi Nuh. Ini cerita, ini kan hadis yang ditenggelamkan akan dia akan kaumnya. Setelah terjadi banjir besar masa Nabi Nuh zaman dile, yang mana kaum-kaum Nabi Nuh mandum-mandum katenggelam kecuali urung-urung beriman dan ikut Nabi Nuh. Nyan Kaabah itu dikemanakan. Padahal Kaabah kan karena mulai Nabi Adam yang diangkatkan Baitul Ma'mur, diangkatkan kepada Baitul Ma'mur. Jika dia angkat gecok Kaabah kedih gepe ulangin atas Baitul Ma'murnya, satu tempat yang ada di atas langit yang ketujuh. Sebab iji ilangin na tempat tawaf, ibumo na tempat tawaf. Menyo di bumo Kaabah yang sebagai tempat tawaf manusia, di langit Baitul Ma'mur tempat tawaf para malaikat. Gecok Kaabahnya nyambang gebegah diangkatkan akan dia gepuduk kedih bak Baitul Ma'mur yang dibinakan dia oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana Kaabahnya adalah harta yang nebangun oleh Nabi Adam kepada langit yang ke-6. Bak langit yang ke-6 berarti kedih langit yang ke-7 berarti diangkatkan Baitul Ma'mur, berarti menunjuju Baitul Ma'murnya kan dapat makna Baitul Ma'mur yang na di atas langit yang ke-7. Berarti Baitul Ma'murnya Kaabah juga. Tak ada Kaabah kan Baitul Ma'mur segekun. Makna Baitul Ma'mur satu tempat yang diperintahkan untuk melakukan ibadah inan. Atau makna makmur kan lagi dah kan memakmurkan, meramaikan. Yang makna memakmurkan hanya perintah oleh Allah Ta'ala untuk peramai menyemenan Kaabahnya gepegah angkat kedih ulangit yang ke-6 baik langit yang ke-7 ke langit yang ke-6, menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur dan menambah ia akan Kaabah atas bekasnya itu. Jadi diperintahlah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, iaitu niat bangun tek Kaabah ataupun nilai kagak pegat le Nabi Adam. Duda waktu terjadi banjir Nabi Nuh kagak cok gak angkat ulangit yang ke-6. Olehnya bak masa Nabi Ibrahim guyu pegat lom le Allah Taala. Guyu jak le Allah Taala bak Baitul Ma'mur. Baitul Ma'murnya kan di langit, bak Kaabah jeno. Yang kenan bak Masjidil Haram dah kena ju. Yang kiji hijrah kan Nabi Ibrahim dari Palestin negara Syam, dari Palestin bak katanya ke gebah Siti Hajar dengan Ismail kenan. Yang ke bak tempat Masjidil Haram muronyo. Guyak bangun lom oleh Allah Taala bak Nabi Ibrahim bahwa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur dan membina ia akan Kaabah atas bekasnya. Jadi guyu pegatlah Kaabahnya bak tempat bekasan yang pernah gepegat Kaabah oleh Nabi Adam. Maka pergi Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Gejaklah keperintah oleh Allah Taala Nabi Ibrahim kenan ke gejak atak gebangunkan bersama Nabi Ismail. Maka tiada melihat ia akan tempatnya. Tama watetrok Nabi Ibrahim kenan kan hana di bekasan. Ubina tanek pegat hana tanek pegat. Tentang teh biduk Kaabah nyan pi hana tepat. Sebab hana le kasari terjadi banjir dan tersembunyi ia atasnya tesom kahana gedoh Nabi Ibrahim. Maka dudo membangkit Allah Subhanahu wa taala akan awan.
Geutuslah oleh Allah Ta'ala awan. Berarti cerita gepegat Kaabah oleh Nabi Ibrahim. Maka dikirim oleh Allah Ta'ala awan atas kadar Baitul Haram, atas kadar Baitullah Al-Haram, pada panjangnya dan lebarnya. Jadi Allah dikirim bentuk awan persis lagi bentuk Kaabah aju, lebar, panjang yang keubinan gepegat oleh Allah Ta'ala. Dan pada awan itu ada kepalanya dan ada lidahnya. Jadi dikirim awan, awannya naule, awannya nalidah, raya yang keubi raya Kaabah. Berkata-kata ia, dan juga punya dua matanya. Maka berhenti ia atas tempat Baitullah. Maka awannya pun itun kena nideng bak tempat yang na Baitullah. Duduk aja bak tempatnya. Berkata ia, ikun le awannya. Ya, gawat tak kirim oleh Allah, menakjubkan. Hai Ibrahim, hanya bak masa Nabi Ibrahim bilai. Hai Ibrahim, Ada tadi kisah kemudian juga kagak pegat oleh Nabi Ibrahim ada perintah Allah Taala dan dibantu oleh Nabi Ismail. Padahal pun nilai yang kelaganya karena hana gedupat. Yang persih lagi malaikat Jibril sehingga dengan malaikat Mikail watai uro kiamat hana gedupat kubur Rasulullah karena kat hari mendum-mendum. Yujak bak kubur Nabi Muhammad, dupat kubur Nabi Muhammad, pak gedupat teman. Aduh baru na lagi kirim petunjuk oleh Allah Taala kan timbul saboh tiang punya bahasa katanya kan ataupun sinar dari kubur Rasulullah ibadah sinar sehingga hinan ke kubur Rasulullah kejak tegenan nya menansit kirim tanda yaitu awan ka ikun leawannya hai Ibrahim bina olehmu akan kadarku wahai Ibrahim bangun olehmu seukuran lun hino berarti bat tempat yang nalunnya awannya pun hidup bat tempat Baitullah dan membetuli bagiku dan membetuli makna membetuli sejajar setentang yang makna membetulinya setentang lun bina olehmu setentang lunnya yang bahasa katanya maka memperbuat ia akan asas maka gepegatlah li Nabi Ibrahim asas itu yakni nyaho ju makna kaki jidarnya kaki bintih pondasi punya bahasa katanya gepegatlah li Nabi Ibrahim pondasi Kaabah atas kadar awan itu diatur ukuran awannya maka pergilah awan watanya ke baru berangkatlah awannya watai kalu pondasi ubi ukuran awan bunuh kemudian menambahi ia kemudian membina ia oleh gepegat pondasi gebina aju gepegat aju atas jihlam sebenarnya ada tak dalam kisah pembentukan Kaabahnya awal le tega bugat le Nabi Ibrahim kan ubi Kaabah ronyo panjang tapi ubi ji sabe binan tapi panjang ji ada menonyo nyo contoh dah puan lagi nyo Kaabah hitung yang bangunan hitamnya ke Kaabah hino kena lingkaran lagi u belah no lagi huruf u nyo gekeun dengan hijir Ismail monyo binehnya Hajar Aswad nyo hijir awai wate gepegat le Nabi Ibrahim Kaabahnya kan ubeno tetapi sampai truk kono sampai truk bak hijir duda baru setelah terjadi kebakaran bak masa Rasulullah bak umur Nabi Muhammad 55 tahun kena pembaharuan Kaabah wate gepegat Kaabah kan le ube posisi Kaabah dasar gepegatlah mesti tak kenuju mesti ubeno jadi hino gepegat lingkaran ji iaitu yang gekeun dengan hijir sehingga karena gepegat orang yang melakukan tawaf tidak boleh masuk dalam hijir karena hijir ini juga bahagian daripada Kaabah hantah tawaf maka ji watai taputa payah melewati hijir sehingga karena dalam beberapa hadis si barang kaso manteng salat di dalam hijirnya nyo adalah bagaikan dia salat dalam Kaabah karena memang nyo Kaabah sebenarnya nyamban hanya tanya mesti tanya ubak gambar aja ataupun bagi urung yang kanajaknya si kamu pat juga makanya pakon tak semayang dalam hijirnya lagi tak semayang dalam Kaabah ataupun menyotekedi watai tatawaf tatameng dalam hijirnya hansah tawaf karena syarat daripada tawaf tidak boleh menyentuh Kaabah tidak boleh masuk dalam Kaabah maka masuk dalam hijir itu bagaikan masuk dalam Kaabah maka ji dasar ilai Kaabahnya lebih panjang sampai truk pak hijirnya dudau hana panjang li gepegat sehingga gepegatlah lingkaran lagi semacam huruf U jadi bak masa Nabi Ibrahim panjang mantengnya
duda baru tu'ain jadi gebegatlah le Nabi Ibrahim Kaabah tersebut oleh gebegat olehnya kemudian tawaf ia akan 7 kali oleh gebangun le Nabi Ibrahim getawaf 7 ge maka wateka getawaf 7 ge nyan maka mengwahyu Allah Ta'ala kepadanya gekeun le Allah Ta'ala bak Nabi Ibrahim nya mungkin nasi tanya tadi cerita-ceritanya ge begah ya karena sering tadi urang pegah kisah watai Nabi Ibrahim gehoi untuk gayu prame ka Baitullah Kaabah sehingga ladum dia dengar suara Nabi Ibrahim 3 truk jak warap gede ladum 2 ge ladum leh ge hanya tergantung ditna ge jawab jamun ladum 3 hana karena hana ge jawab karena ceritanya ge pegah-pegah nyopat rupanya kisah ji maka mengwahyu Allah Ta'ala kepadanya bahwa menyeru kepada manusia dengan menghajikan dia ya, jadi keperintah oleh Allah Ta'ala bak Nabi Ibrahim untuk gehoi manusia untuk guyup pubut ibadah haji artinya untuk guyup makmurkan Ka'bah atas salah satu daripada rukun haji yaitu tawaf di Baitullah maka sabdanya pada keperintah oleh Allah Ta'ala bak Nabi Ibrahim hei legata wahai Ibrahim seluruh hamba-hamba lun untuk iprame rumah lunnya nekun le Nabi Ibrahim hai Tuhanku kemanalah sampai suaraku ya Allah pakipan mungkin truk suara lun untuk dengar le seluruh manusia yang na bantigom dunia ada bawa tanya manusia akan karame sit hantruk suara lun ya Allah untuk dengar le manusia dum gekun le Allah firman-Nya hai Ibrahim atas engkau menyeru dan atasku menyampaikan urusan gata hei urusan lun putruk hei laju ile yang urusan putruk lun kamu menan maka naik Ibrahim atas bukit Jabal Qubais ya nyu pada satu pendapat ulama Nabi Ibrahim geeklah di atas bukit Jabal Qubais di atas Jabal Abi Qubais nya jabal nyu hana jauh daripada Ka'bah menyo katakil geek di atas di Safa yaitu di bukit Safa Bukit Safa pun menyotada ngata Bukit Safa menyojino padahal tu bukit nyan aki dia tinggal nyan di takalan Kaabah tu sebab dalam tu masjid dan katakil di atas batu makam Ibrahim ada juga satu pendapat menyatakan di atas makam Ibrahim makam bukan kuburan salah makamnya tempat berdiri Nabi Ibrahim di saat membangun Kaabah menuju posisi makamnya tadi gedinya Kaabah ya belah no kana hino lagi semacam tiang ya hino lagi semacam tiang nyan dasar ile jamun wate bangun Kaabah nyan bate Nabi Ibrahim menyuk cerita dalam kitab lain nya hina te bate nya gedeng wate bangun Kaabah tadi gedi ka perle gebangun kamanyang nya bate nya ye untuk itreun Nabi Ismail yang tukang sunyung-sunyung bahan untuk pegat Kaabah gesunyung le Nabi Ismail untuk batenya ni persis lagi peranca bak tanyo dah kena ju mai tanyo yang tren ke peranca tanyo tren di jamun ni le perancanya ju tren ya Nabi Ibrahim gedang atasnya hasil ata luar biasa bila Allah kan ini kan satu bentuk mukjizat yang ke Rasul sebab yang kan keramat mukjizat jadi yang keperle pegah hino ke bang pegah geeklah Nabi Ibrahim kenan atas makam ini tempat berdiri Nabi Ibrahim di saat membangun Kaabah dan menyeru ia gekunlah le Nabi Ibrahim berarti heboh pendapat ini karena yang pertama ada menyatakan di atas bukit Jabal Abi Qubais yang kedua bukit Safa yang kelih makam Ibrahim menyeru ia ya ibadallah wahai hamba-hamba Allah gekele Nabi Ibrahim sesungguhnya Tuhan kamu sanya telah membina akan rumah sesungguhnya Allah kagak pegat sabuh rumah nyepat dan menyuruh ia akan kamu dengan menghajikan dia Allah Ta'ala diperintahkan kepada gata-gata mandum wahai hamba Allah untuk melakukan ibadah haji di Baitullah jaklah kena mandum-mandum tu yak perame yak pemakmurkan Baitullah maka datang oleh kamu hajikan dia maka jak legata wahai hamba-hamba Allah kena bak rumah Allah untuk melakukan ibadah haji cuma nak kena umrah karena umrahnya ka masuk dalam haji maka suara Nabi Ibrahim bak watenyan itanya golomna itanya baru dalam alam zuriyah gekeun dalam alam arwah tanyo kana tu tapi dalam alam arwah golomna dalam janin dalam kandungan maka memperdengar dengan maka mendengar
kibanan nyo hanada titik-titik pe hanada dengan Allah Taala kena ukur menyampai tang, maka menyampai dengan Allah Taala, Allah Azza wa Jalla akan sekalian yang pada bumi. Artinya gepetruk, maka gepetruklah suara oleh Allah Taala kepada seluruh makhluk yang na di bumi. Yang kejipnya cerita dalam kitab lain kepegak suara Nabi Ibrahim tersebut yang gepetruk oleh Allah Taala sehingga didengar sampai kepada ranting-ranting yang kering. Seluruh makhluk yang na bantigom dunia mandum terdengar suara Nabi Ibrahim. Nyokan raya gemusu baik salah gepetruk su oleh Allah Taala. Karena Allah Taala yang petruk su hana payah raya dari tamusu. Maka watenya menjawab akan dia li manusia dan lejin dan bate dan kaye dan bukit dan pasir yang kalat dan tiap-tiap yang basah dan tiap-tiap yang kering daripada masyrik dan maghrib. Yang bulut ente kaye-kaye yang mata udip, yang kering kaye-kaye yang katuh ranting-ranting, mulai daripada masyrik tempat terbit matahari hingga kepada tempat terbenam matahari. Dan yang di dalam perut ibunya na yang bak watenya lang perut urungci dalam kandungan terdengar suara sampai bayi-bayi mandum-mandum dengar suara Nabi Ibrahim. Dan sulbi bapaknya itanya pat yang ke dalam sulbi bapaknya. Tapi dalam sulbi dalam sulbi bapak, maksud bapak kan bapak tanya orangnya kan. Keturunan koknya nek jamun ya udip masa Nabi Ibrahim. Karena ihom sambung itanya mandum-mandum bak Nabi Adam kumat. Berkata sekaliannya. Ya, watai jawablah sekaliannya. Jawab mandum-mandum, putra jawab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya kenyan ungkapan yang pernah tajawab jamun. Yang kejut getanya nyoho juga, maka yang menjawab sekali haji ia sekali. Yang menjawab 2 kali haji 2 kali. Yang menjawab lebih daripadanya maka haji ia atas kadar jawabnya. Angkejak ladung si aat lepas ke dia. Si aat merempok tawaf ini, si aat merempok pubut haji, pubut umrah ini. Itulah tergantung jawaban jamun. Nah yang hana merempok jawab, rumai tanya nak jawab jamun. Nyan hana tahu rahsia Allah. Kadang hana merempok jak jino bagi yang golom jak. Hana merempok jak jino, kadang merempok jak uku, berarti merempok jawab jamun ditanya. Hana merupuk jak watai muda, atau merupuk jak watai tua atau tak taat, berarti merupuk jawab jamun. Yang hana merupuk, yang hana jak berarti hana jawaban. Sebab geberah sesuai yang hana jawab sekai. Ini cerita lagi kita lain geberah. Apabila sekali dia menjawab, maka sekali dia dapat melakukan ibadah di Baitullah. Apabila 2 kedua ke nyamban geberah. Yang kejitkan lafainya yang disunatkan setelah melakukan ihram. Lu tanya tanin ihram apakah untuk umrah ataupun untuk haji disunatkan tabi-tabi membaca talbiyah gitu. Ada makna daripada labbaik Allah, aku perkenankan seruanmu ya Allah, aku perkenankan panggilanmu ya Allah. Sebab tanya jamun pernah tajawab. Jino jamun tajawab watai tanya berada di alam sulbi, uronyo tajawab dengan lidah, tak ikrar kembali dengan lidah atau yang pernah tajawab jamun. Yang kenyan tak penyata ba Allah Taala gede. Lun jawab, aku jawab, aku seru, aku jawab akan panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Nyamban ni kenyan sunat baca kan. Dan batu Hajar Aswad itu nyan. Hanya kabih nyan. Jadi gepegah tentang batu Hajar Aswad becut. Dan batu Hajar Aswad itu tak becut tu itu daripada jauhar. Nyan batu Hajar Aswad nyan gepegah oleh Allah daripada batu permata. Jauhar surga, batu permata surga asalnya terlebih putih daripada laban susu. Dasar batai geputer dalam surga jamun batainya lebih putih daripada putihnya susu, tapi huronyo Hajar Aswad, batu hitam. Kaitam lagu dumuronyo teman, kaitam lagu huronyo nya paken nyopak ke begah. Dan hitamnya itu daripada dosa anak Adam. Yang paken kaitam batainya, yang kalet batai keramat, batai luar biasa. Manusia kena ya silip dosa dung kenan. Sehingga dosanya dicok oleh Allah Taala yang nampak tubuh ji. Angka mukumat kena buat batai nyan sehingga gepegat lah batai nyan kaji ke batai hitam. Hana le putih hiji jino.
Hanya batu Hajar Aswad. Yang kejut duruh dosa nya hinan. Yang kejut ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan kemenan. Karena kadang-kadang dosa yang nabak tubuh hutannya yang hana terampuni. Hana terampuni dengan zikir, hana terampuni lewat salat, lewat baca Quran, kadang-kadang terampuni lewat tawaf. Lewat getanyo berada di Masjidil Haram dan yang lainnya kepada Allah. Batu Hajar Aswad apa nilai putih duduk hitam berapa? Ya karena dosa-dosa manusia. Dan sabda Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla kiban yang menulis ilhamnya kan ilham bahwasanya Allah Azza wa Jalla nyokonoku menjanjikan bahwasanya Allah Ta'ala mesti tak tinggal biuknya menjanji ia akan rumah ini bahwa menghajikan dia pada tiap-tiap tahun puluh mahfudnya kan lemahnya bahwasanya Allah Ta'ala yang kita pegah oleh Rasulullah Allah Ta'ala nana pegah berarti dijanjikan oleh Allah Ta'ala menanjulainya tertinggal juta kalimatnya menyamufum tu dan menyamufum tak kun menjanji ia akan rumah ini bahwa menghajikan pada tiap-tiap tahun 600.000. Ini ada tersebut dalam hadis. Yang kejin hantom pernah sunyi Baitullah itu daripada orang tawaf, ya kan? Orang haji tiap-tiap tahun. Dipegah oleh Allah Ta'ala bahwa rumah ini yaitu Baitullahnya untuk memakmurkan Baitullah nyo dalam tip-tip siton nyo 600.000 tetap naurang paling kurang nyamban kepegahnya Rasulullah pegah dan Allah menan kepegah teman masa uronyan masa pandemi tanya hana tajak gede huri deh gimana kata tegedidit ke manusia maka jika kurang mereka itu kalau habis sebab tadi kedikok dit manusia yang pemut haji disempurnakan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan malaikat kumdalih cuman mereka tak utan na urung pemut ibadah haji yang malaikat na urung tawaf malaikat tadi kedi hanali urung tawaf takalan ka kosong hinan bak Baitullah hande tak malaikat sedang melakukan tawaf abait itu na makhluk-makhluknya yang hande tak sedang melakukan tawaf kadang-kadang jin sedang melakukan tawaf para waliullah malaikat-malaikat sedang melakukan tawaf hande tak tanya abait je aneh hinan kadang-kadang gepeduh oleh Allah Ta'ala kadang-kadang hana gepeduh hana pemeri nyan aci mesti tegedikan tanyo na tajak handente sehingga gede-gede lah Allah Ta'ala tayo truk gede nyan aci perasa berdengan perasaan berterasa hinan pakiban nahi keanehan salah satu bentuk yang aneh yang pernah dirasakan oleh orang yang sedang melakukan tawaf yang hana yang kebiasaan adalah dapat dirasakan bahwa angin juga tawaf angin juga melakukan tawaf sehingga putaran angin lagi persen lagi putaran tawafnya angin ini kan tapi nayan urung yang lagi nyan dapat gerasakan kasabo tiga burung-burung yang terbang di atasnya juga melakukan tawaf teman-teman hana perhatikan hana terasanya seolah-olah hana sesuatu yang ganjil hina lagi seolah-olah lagi biasa mentai tanyo tapi lah domba manusia sebagian terasanya aneh angin hino rupanya angin juga melakukan tawaf burung-burung juga melakukan tawaf nanti yang mana ambil salah dan kan sampai-sampai si angin lagi ambil salah meputar si angin inan ya nyamban jadi genep pegah Allah memang kagak janjikan dalam setiap tahun tetap tidak kurang daripada 600.000 orang 600.000 hamba-hamba Allah melakukan ibadah haji tadi dikurung maka Allah persempurnakan dengan malaikat dan bahwasanya Ka'bah dihasyarkan dia seperti pengantin yang diarakkan dia nyan Ka'bah tinggal ke pegah ya Ka'bah diri Ka'bah tinggal ke bangkit oleh Allah Ta'ala seolah-olah pengantin yang dia intak rame-rame kan yang diarakkan dia yang kayak intak rame-rame
dan tiap-tiap orang yang menghajikan dia bergantung ia dengan kelambunya. Kelembu dah kan, kelabunya berjalan, artinya bersama tirainya, bersama Kaabah tersebut, berjalan dikelilingnya hingga masuk ia ke dalam surga, maka masuk mereka itu sertanya. Maka tamenglah gede bersama Kaabah. Ya, orang yang puput ibadah haji pernah melakukan tawaf di Baitullah, nyen tinggal goknya bersama Kaabah. Di saat Kaabah itu dimasukkan oleh Allah dalam surga, maka masuklah ia bersama-sama Kaabah. Bersih lagi urung jaga jamaah dalam semujid. Nyen goknya tinggal waktu berjalan di atas sirat lagi kecerta likut. Ke hantar dijak ya tu. Sehingga kita nyeng. Pakan hantar dijak ya ke kapun neraka. Duduk kita nyeng. Kibamnya tajak jamu dalam dunia, hai pakai kenderaan. Tak semayang berjamaah di masjid, hadirkanlah masjid sehingga tanya masuklah dalam semujid sehingga berjalan di atas sirat menanti singgah dengan Kaabah. Nyamban nyo tapi kaji eno mentang dan diriwayatkan bahwasanya lom jahinan nyamban kalian punya keutamaan Baitullah yaitu Al-Haram, Masjidil Haram. Punya masjid-masjid lain hantaban sebab yang paling lebih seluruh semujid yang naik bumo Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabi, yang kelih Baitul Maqdis, semujid yang kebangun so bangun roh jamun Nabi yang tengut ke bak gedeng kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dari Nabi Sulaiman jamunan Baitul Maqdisnya. Agaknya karena dalam satu riwayat kebegah Nabi Sulaiman kedengar si meninggal ke bak gedeng. Dari bak gedeng sehingga rapuh tungkat agaknya kadi makan kai pajuh le rayap li kamu patahlah tungkatnya hinang ke gedepu bawa Nabi Sulaiman ka wafud rupanya. Nah riwayat yang menyatakan menan. Yang bangun yang ke Nabi Sulaiman adalah jamun. Nyen leheboh semujid saganya yang paling afdal dalam bumi lain santut manduman. Yang kejik kena kebegah dalam bab fikah kan. Tak tergedi tanya tamu nazar bak leheboh semujidnya, nya wajib gede ya peglah. Tapi punya semujid lain hana. Tamu nazar punya boleh sakit sembahyang 2 rakaat masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Nya hana payah hajak gede. Masjid Al-Amin matahino kajut. Ya kena juga ada pupu sahabat santut mandum. Tapi punya Masjidil Haram tam ka oi, nya hanjeut nan. Payah pesawat gede po ya sembahyang gede semujid je. Ya ka. Menyoka kajitnya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi